kesahabatannya ya, itu ditetapkan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, idhuma ketika Nabi dan Abu Bakar fil ghari di dalam gua. Jadi kesahabatan Abu Bakar ini mujma' alaih dan ada dalil sharihnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kalau Umar, Utsman, Ali tidak disebutkan, apakah mereka tidak sahabat? Ya tidak, tentunya tidak seperti itu. Ya, jadi tidak disebutkannya Abu Umar, Utsman, Ali itu tidak menafikan bahwa mereka itu bukan sahabat, tidak menafikan kesahabatan beliau-beliau itu, tidak. Ya. Karena apa? Kesahabatan Umar, Utsman, Ali ini maklum kabeh wong roh maklum bidzaruri, ini maklum bidzaruri minatin, urusan agama yang kabeh wong roh, wong bodho ya roh, wong pinter apa meneh, wong awam ya roh, wong khos apa meneh. Maka sesuatu yang bersifat demikian mengingkari kufur. Ya. Aurisalata wahidin minar rusul al-mujma'i ala risalatihi, atau engkar terhadap kerasulan satu orang rasul yang disepakati kerasulannya, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, ya. Nabi 25 nabi yang menjadi rasul yang sudah kita hafalkan itu ya, itu wajib kita iman satu persatu bahwa mereka ini adalah Rasul Allah, utusan Allah. Nah, itu gambarannya ketika disodorkan kepada kalian, Nabi Ibrahim itu Rasul bukan? Kalian harus menjawab, iya itu Rasul, itu utusan Allah. Kok disodorkan kepada kalian? Itu Rasul. Ya kufur. Jadi yang al-mujma'i alaih, yang disepakati kerasulannya, yang disepakati bahwa beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau kita mengingkari kerasulan seorang yang masih diperdebatkan kerasulannya, jadi masih diperselisihkan. Ada memang beberapa orang yang diperdebatkan apakah dia itu nabi atau bukan, apakah dia rasul atau bukan. Seperti Nabi Uzair. Ya, Nabi Uzair itu ya diperdebatkan apakah beliau itu nabi atau bukan, apakah beliau ini rasul atau bukan. Seperti kenabian Luqman Al-Hakim. Ya, Luqman Al-Hakim itu ya mukhtalaf, diperdebatkan, diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan beliau itu wali, ahli hikmah. Ya. Itu kalau yang masih diperdebatkan semacam ini, itu kalau kita ingkar itu tidak sampai menyebabkan kekufuran. Ya, seperti juga kenabian Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain, itu juga kenabiannya juga diperdebatkan, dipertentangkan. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan bukan. Nah, kalau semacam ini kalau kita ingkar, tuh nabi kok, misalnya begitu ya, supaya itu Luqman itu bukan nabi tapi dia wali, dan kita mengatakan begitu, itu kita tidak sampai kufur. Yang menyebabkan kufur itu kalau nama tersebut itu sudah mujma'an alaih, disepakati bahwa beliau adalah Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, ya, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Quran, atau dia ingkar satu huruf atau satu ayat, ya, yang disepakati bahwa satu huruf atau satu ayat itu adalah Al-Quran. Ya, seperti Bismillah dalam surat An-Naml,
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini bismillah dalam surat An-Naml ini mujma'an alaihi, disepakati semua ulama. Maka kalau ada orang ingkar terhadap bismillah yang di dalam surat An-Naml itu, bahwa bismillah itu termasuk Al-Qur'an, dia tidak percaya itu, maka dia hukumnya adalah kufur. Ini berbeda dengan bismillah di awal surat Fatihah. Ya. Di Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Fatihah itu kan khilaf, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bismillah itu ayatun minal Fatihah, satu ayat dari surat Al-Fatihah, seperti yang berlaku di dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak. Jadi bismillah dalam surat Al-Fatihah itu bukan satu ayat dari bagian dari surat Fatihah, bukan, tapi itu adalah ya membuka, boleh dibaca boleh tidak, bukan bagian yang menyatu dengan Fatihah, tapi bagian yang terpisah. Fatihah ya mulainya alhamdulillah. Ini yang seperti dalam mazhab Hambali. Maka kalau mazhab Hambali itu kalau sholat tanpa baca bismillah, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kalau kita mazhab Syafi'i kan meyakini bismillah itu adalah ayatun minal Fatihah, satu ayat dari surat Fatihah. Tapi kalau mazhab Hambali itu bukan ayatun minal Fatihah. Nah, ketika semacam ini ada khilaf di antara ulama, seandainya kita tidak meyakini ya tidak sampai kufur. Tapi kalau bismillah itu betul-betul semua ulama menyatakan bismillah ini adalah ayatun min suratin namli, kalau kita tidak yakin itu bukan bagian dari surat An-Naml, itu hanya pelengkap saja misalnya, maka ya kufur. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Au zada harfan fihi mujma'an ala nafyihi mu'taqidan annahu minhu, atau nambahi Quran mbok tambahi sak huruf, misalkan tak ben gaya ben penak onene wa bismillahirrahmanirrahim, terus bismillah mbok tambahi wawu, dan kamu meyakini oh ini wawu ini Quran ini, padahal itu tidak Al-Quran. Menambahkan satu huruf di dalam Al-Quran ini juga bisa menyebabkan kufur. Au kadzdzaba rasulan au naqasahu au saghara ismahu biqasdi tahqirihi. Jadi mengurangi, menghina, ya, kemudian mengatakan Rasul itu bohong, pembohong, ya. Oh Nabi itu hoak itu, karena Nabi Musa hoak, ya. Mengatakan Nabi melakukan kebohongan, kadzdzaba Rasul itu artinya mengatakan Nabi bohong, mengatakan Rasul bohong, kadzdzaba. Kalau dengan tasydid itu, kalau kadzdzaba itu membohongi, ngapusi Nabi. Kalau membohongkan Nabi, Nabi dianggap bohong, kafir. Tapi kalau membohongi Nabi, misalnya ada sahabat ngapusi Nabi, itu tidak sampai kafir, tapi ya fasik. Tapi tidak sampai kafir. Ausaghara ismahu, nama Nabi kamu tasghir. Ya, Muhammad, bu tasghir Muhammad. Muhammad, Mehmet, misalkan. Lah tujuan kamu untuk menghina Nabi. Oh, maka jangan sembarangan dengan nama Muhammad itu. Nah, itu nama yang sakral. Nama yang sakral itu. Baru-baru ini kan ada komika dari mana? Lampung itu ya, yang dipenjara karena menghina nama Muhammad. Nama Muhammad dihina-hina itu katanya sudah berapa banyak
nama Muhammad di penjara. Akhirnya penjara juga karena itu menghina. Dan ketika dia niatnya memang menghina Nabi, mengatakan itu, maka hukumnya kafir. Ya. Menghina Nabi, nama Muhammad kamu tasghir, atau nama Musa kamu tasghir, Musa mentasghir, Suleh, Solihun itu kan kalau tasghir Sulaihun, tasghir itu dikecilkan, Abdun jadi Ubaidun. Nah itu ya, Muhammad ini Muhammad, Mehmet. Mentasghir artinya segala perbuatan, segala sikap yang merendahkan derajat kenabian itu kafir. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang Islamofobia, yang benci kepada Islam, membuat kartun Nabi dengan tujuan menghina Nabi, ya kafir. Ini hukum fikih loh ya, hukum fikih. Jadi orang kartun, kan ada orang-orang yang mengkartunkan Nabi dengan penggambaran yang menghina, ya, maka itu hukumnya ya kafir. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dia memperbolehkan atau ya memungkinkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya, misalkan dulu ada Ahmad Musaddiq yang ngaku-ngaku jadi Nabi, jadi Rasul, terus membenarkan menjadi pengikutnya. Ada Lia Eden di Indonesia dulu, misalkan kok membenarkan bahkan menjadi pengikutnya, ya kafir. Karena kita wajib yakin tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Atau misalkan ada orang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu. Pau tadi malam dapat wahyu. Malaikat Jibril datang kepadaku menemui aku. Misalkan gitu. Ketemu malaikat Jibril. Ya. Ya Israel kira-kira malah ora Jibril, Israel. Ya. Nah kalau ketemu Israel ya kira pantas saya sampai mati. Ya. Kok ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, maka dia juga menjadi kafir. Ya. Walaupun dia tidak ngaku-ngaku jadi nabi, jadi dia ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, itu pasti bohong, dan dia tidak sekedar bohong tapi kafir. Nah, maka hati-hati, ya. Itu pasti bohongnya, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada orang yang mendapatkan wahyu. Kalaupun dapat wahyu bukan wahyu, tapi kalau dia itu laki-laki dapat wahyuni. Misalkan Yusuf kok mimpi dapat wahyu, ngaku-ngaku dapat, wah kamu bukan dapat wahyu sob, kamu dapat wahyuni. Kalau perempuan ngaku-ngaku dapat wahyu, bukan dapat wahyu, itu dapat wahyudi. Ya. Ya, jadi ngaku-ngaku wah dia sudah pernah masuk surga. Wah ada loh sekarang itu orang ngaku-ngaku, wah saya sudah pergi piknik ke surga sudah berkali-kali. Ya. Ngaku-ngaku seperti itu. Wah saya itu pernah merangkul, mencium bidadari di surga. Ngaku-ngaku seperti itu. Jadi ngaku-ngaku dapat wahyu, ngaku-ngaku pernah berkunjung ke surga, ngaku-ngaku pernah bertemu dengan bidadari surga, kemudian merangkulnya, menciumnya. Masya Allah, ampuni wangi tenan. Misalnya melakukan kebohongan semacam itu tidak hanya kebohongan biasa, kebohongan yang luar biasa yang menyebabkan pelakunya murtad. Naudzubillahi min dzalik. Wal qismu tawi panduman asani kang kaping pindho min aksamir riddati saking pira-pira dumdumane murtad iku al af'alu pira-pira penggawe kasujudin kaya sujud li sonamin maring brahala
au